Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Fardul Rifai dengan NIM 221011068 dari kelas mata kuliah bersama D dengan prodi ilmu komputer. Pada hari ini saya akan membahas materi pertemuan awal sampai dengan akhir, di mana materi pertama yaitu teknologi informasi. Teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang memiliki fungsi dalam mengolah data, memproses data, memperoleh, menyusun, menyimpan, mengubah data dengan segala macam cara untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat. Pada kesimpulan pertemuan pertama yaitu teknologi informasi memberikan manfaat untuk memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam aktivitas manusia. Dan selanjutnya pertemuan kedua yaitu teknologi perangkat komputer. Perangkat komputer secara garis besar terdiri dari 3 bagian, di mana di setiap perangkat terdapat beberapa bagian-bagian seperti hardware, software, dan firmware. Perangkat keras atau hardware yaitu salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifat perangkatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung, atau yang berbentuk nyata, yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Komponen hardware yaitu 1. Input device, 2. Processing device, 3. Output device, 4. Storage device, 5. Communication device. Apa sih itu input device? Input device yaitu suatu perangkat yang dihubungkan pada sistem komputer yang berfungsi untuk memasukkan data-data yang akan diproses oleh komputer. Contohnya seperti keyboard, mouse, dan scanner. Yang kedua yaitu processing device atau biasa disebut dengan CPU, yaitu kotak yang berisi komponen elektronik yang digunakan untuk memproses data menjadi informasi, dan bisa juga disebut otak dari sistem komputer, di mana proses pengolahan dan pengontrolan dari keseluruhan sistem komputer dilakukan oleh CPU atau Central Processing Unit. Ini adalah contoh processing device. Yang ketiga yaitu output device. Apa sih itu output device? Merupakan alat yang berfungsi mengeluarkan hasil pengolahan dari CPU, seperti contohnya monitor, printer, dan lain-lain. Yang keempat yaitu storage device, yaitu penyimpanan, tempat penyimpanan media yang digunakan untuk menyimpan data yang diolah oleh komputer. Dan ini adalah contoh storage device. Yang kelima yaitu communication device, yaitu komponen dari hardware yang ada di dalam komputer untuk mengirim data, instruksi, dan informasi ke komputer lain melalui kabel, telepon, seluler radio networks, satelit, dan media transmisi lainnya. Contohnya modem, Bluetooth, network card, wireless, dan lain-lain. Perangkat lunak atau software merupakan program-program yang diperlukan untuk menjalankan perangkat keras komputer. Program yang dimaksud adalah kumpulan dari instruksi-instruksi di dalam bahasa yang dikenal oleh komputer. Pada dasarnya, fungsi utama software adalah untuk membuat sebuah komputer dapat menjalankan perintah dari user. Yang ketiga yaitu pengguna atau biasa disebut dengan brainware, yaitu orang yang menggunakan atau mengoperasikan sebuah perangkat komputer. Kesimpulannya yaitu software, hardware, dan brainware memiliki hubungan yang saling terkait untuk menciptakan komputer yang berguna. Hardware tidak akan berguna tanpa software, dan software tidak akan berjalan tanpa brainware. Pada pertemuan ketiga, kita akan membahas pengenalan sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang bertugas mengelola penggunaan sumber daya dalam komputer dan menyediakan antarmuka atau interface bagi pengguna untuk mengakses sumber daya tersebut. Kesimpulan pada pertemuan ketiga yaitu sistem operasi atau operating system adalah seperangkat program yang mengelola sumber daya perangkat keras komputer atau hardware dan menyediakan layanan umum untuk aplikasi perangkat lunak. Dan kita akan masuk pada pertemuan keempat yaitu pengenalan Microsoft Office. Microsoft Office adalah paket software buatan Microsoft Corporation yang dirancang untuk memudahkan tugas perkantoran. Dengan Microsoft Office, kita bisa mengetik proposal berat, laporan keuangan, presentasi, database karyawan, membuat logo, dan lain-lain. Pada pertemuan kelima, kita akan membahas perangkat lunak atau software. Perangkat lunak atau software komputer adalah suatu perangkat yang berisi serangkaian instruksi, prosedur,
pengendali, pendukung, dan aktivitas-aktivitas pengolahan perintah pada sistem komputer. Pada pertemuan ke-6, kita akan membahas WordPress dan website. Apa sih itu WordPress? WordPress dulunya merupakan platform aplikasi website untuk membuat blog. Namun, seiring dengan berkembangnya teknologi, kebutuhan orang-orang akan internet, WordPress mengalami perkembangan dan penambahan fitur yang saat ini bisa kita gunakan untuk membuat website bagi bermacam-macam keperluan. Apa itu website? Website adalah suatu halaman web yang saling berhubungan yang umumnya berisikan kumpulan informasi berupa data teks, gambar, animasi, audio, video, maupun gabungan dari semuanya yang dibuat untuk personal, organisasi maupun perusahaan. Pada pertemuan ke-7 kita akan membahas cloud computing. Apa sih itu cloud computing? Dinamakan cloud computing karena informasi yang diakses secara remote di awan atau ruangan virtual. Perusahaan-perusahaan yang menyediakan layanan cloud memungkinkan para penggunanya menyimpan file dan aplikasi dari server jarak jauh. Pemanfaatan cloud computing yaitu seperti layanan email seperti Gmail, layanan penyimpanan dan backup data seperti Google Drive dan Dropbox, perangkat lunak sebagai layanan, aplikasi media sosial, layanan streaming video dan musik. Kesimpulan pada pertemuan ke-7 yaitu cloud computing memungkinkan pergeseran dari komputer kepada pengguna dari aplikasi untuk tugas-tugas hingga data yang dapat diakses dari mana saja dan berbagai dengan siapapun. Dan kita akan masuk pada pertemuan ke-9 yaitu IoT atau Internet of Things. Internet of Things atau IoT adalah suatu konsep di mana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan internet. Cara kerja IoT adalah setiap benda yang terhubung dengan internet bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Kesimpulan Internet of Things atau IoT memungkinkan suatu benda atau perangkat dapat saling berkomunikasi, mengontrol, bertukar data atau terhubung ke perangkat lain dengan adanya sensor dan koneksi internet. Kita akan masuk pada pertemuan ke-10 yaitu Artificial Intelligence. Artificial Intelligence adalah ilmu yang mempelajari cara membuat komputer menjadi cerdas dan melakukan sesuatu seperti yang dilakukan oleh manusia. Ini adalah contoh dari Artificial Intelligence. Kita akan masuk pada pertemuan ke-11 yaitu Virtual Reality dan Augmented Reality. Virtual Reality yaitu teknologi yang memungkinkan seseorang dapat melakukan simulasi dengan menghadirkan visual dan suasana 3D sehingga ketika kita menggunakannya akan membuat pengguna seolah hadir dan terlibat langsung dalam suasana tersebut. Augmented Reality yaitu teknologi yang memperoleh penggabungan secara real-time terhadap digital content yang dibuat oleh komputer dengan dunia nyata. Pada pertemuan ke-12 kita akan membahas Internet of Behaviors. Internet of Behavior atau IoB adalah perpanjangan dari Internet of Things atau IoT yang menyebabkan keduanya saling terkait satu sama lain. Tujuan dan fungsi Internet of Behaviors yaitu untuk membahas bagaimana data lebih dipahami dan digunakan untuk membangun dan mempromosikan produk baru dari sudut pandang psikologi manusia. Fungsinya yaitu internet perilaku ini berfungsi dan dapat digunakan dalam banyak cara oleh entitas publik, swasta, atau seperti bisnis, organisasi, dan perusahaan. Jaringan komputer adalah koneksi antara dua device atau lebih yang terhubung secara fisik sehingga bisa saling bertukar data atau informasi. Klasifikasi jaringannya ada 3 yaitu Local Area Network atau LAN, Metropolitan Area Network atau MEM, Wide Area Network atau WAN. Pada pertemuan ke-14 kita akan membahas cybercrime adalah kejahatan dunia maya yang dilakukan individu atau sekelompok orang yang menyerang sistem keamanan komputer atau data-data yang ada di dalam komputer. Kejahatan tersebut dilakukan dengan beragam motif, mulai dari kepuasan diri hingga kejahatan yang dapat merugikan ekonomi atau politik. Cara mencegah cybercrime yaitu menjaga keamanan email, menjaga keamanan media sosial, menjaga keamanan gadget. Etika dan sosial. Etika komputer adalah pedoman moral yang mengatur tentang penggunaan komputer dan teknologi informasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.